but all these boats easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you, or do I want the commitment? Do I like that cheese? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Novianti dari kelas 6 shift 2 dengan NIM 186220125, Prodi S1 Akuntansi. Pada pembahasan video kali ini masih mengenai mata kuliah metodologi penelitian, mengenai khususnya pada materi analisa data. Yuk kita tonton. Ya, yang akan kita bahas yaitu analisa data. Apa sih analisa data itu? Analisa data di sini dalam penelitian merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Atau analisa data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data yang dikerjakan dengan memeriksa keseluruhan data dari instrumen penelitian, seperti contohnya catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain, agar data tersebut mudah dipahami. Nah, analisa data ini ada loh tujuannya, yaitu untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapat dari sampel. Biasanya dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Analisa data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah kita kerjakan. Nah, sebelumnya kita ketahui teknik analisa data dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu diantaranya yaitu analisa data kuantitatif dan kualitatif. Nah, analisa data kuantitatif ini adalah analisa yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif atau analisa yang menggunakan model-model seperti model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Nah, hasil yang disajikan biasanya dalam bentuk angka-angka, kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Nah, sedangkan untuk analisis data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non-numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasa konseptual suatu permasalahan. Nah, yang akan kita bahas adalah teknik data kuantitatif. Nah, teknik data dari kuantitatif di sini, yang pertama kegiatan dalam analisis data adalah yang pertama mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Nah, ini setelah data dikumpulkan dari responden, kemudian dikelompokkan berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Kemudian yang kedua itu ada mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Jadi tabulasi ini adalah melakukan kegiatan mencatat ataupun entry data ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang ketiga yaitu menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Nah, tahap mendeskripsikan data, menyajikan dalam bentuk tabel, frekuensi, ataupun diagram, dan dalam berbagai macam ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian tersebut. Kemudian yang keempat yaitu melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dengan melakukan perhitungan, kita akan bisa menjawab apa sih masalah yang dalam penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Tahap pengujian hipotesis ini merupakan tahap pengujian terhadap proporsi, apakah ditolak atau bisa diterima dan memiliki makna atau tidak. Atas dasar hipotesis inilah nanti keputusan yang akan dibuat. Nah, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, maka langkah terakhir tidak dilakukan, yaitu langkah tadi melakukan perhitungan untuk mengujikan hipotesis yang telah diajukan.
Kemudian di slide selanjutnya ini ada teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Nah, terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian, statistik inferensial ini dibagi lagi menjadi dua teknik, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris, yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, di sini akan kita bahas apa sih statistik deskriptif ini. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi, maksudnya di sini itu adalah menggambarkan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul saja, dan kesimpulannya tidak untuk umum atau generalisasi, hanya untuk data ataupun sampel yang digunakan yang telah tersedia dari responden saja. Kemudian, penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya, tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis yang dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Kemudian, statistik deskriptif ini dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Jadi tidak untuk generalisasi atau untuk umum, hanya untuk sampel yang tersedia saja di wilayah populasi. Kemudian tetapi bila penelitian ini membuat kesimpulan berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan yang tepat yaitu statistik inferensial, yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain yaitu penyajian datanya, contohnya melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau mengukur tendensi sentral, kemudian perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi perhitungan persentase. Jadi datanya itu berupa numerik. Kemudian di sini dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa kuatnya atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel. Nah, di sini di analisis korelasi ini ada 3, yaitu analisis korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi berganda. Nah, kemudian untuk melakukan prediksi dengan analisis regresi. Nah, analisis regresi ini digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel. Nah, di sini ada 2 jenis regresi, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Kemudian dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Nah, hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, ataupun membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu dilakukan uji signifikannya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa kesalahan karena penelitian tidak ada taraf kesalahan karena penelitian, tidak dimaksudkan karena penelitian ini tidak dimasukkan untuk generasi, sehingga tidak ada kesalahan generasi. Jadi tidak ada peluang untuk munculnya kesalahan. Kemudian selanjutnya di sini yang kedua yaitu ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini sering juga disebut sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas.
yaitu adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi untuk keseluruhan ya generasi. Nah, kemudian statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random atau acak ya. Nah, yang disebut statistik probabilitas. Nah, karena kesimpulannya diberlakukan untuk populasi, berdasarkan dasar sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Nah, suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi, dalam pengambilan kesimpulan menggunakan analisa statistik inferensial ini hanya didasari pada sebagian data yang menyebabkan sifat tidak pasti. Tetapi untuk ditarik kesimpulannya ini untuk populasi, untuk keseluruhan gitu. Nah, jadi memungkinkan terjadi kesalahan pada pengambilan keputusan hingga pengetahuan mengenai teori peluang mutlak diperlakukan dalam melakukan metode-metode statistik inferensial ini, karena di statistik inferensial ini mempunyai peluang kesalahan dan kebenarannya yang dinyatakan dalam bentuk persentasenya. Baik, jadi di sini perbedaan dari statistik deskriptif dan statistik inferensial terletak pada statistik deskriptif tadi dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel itu diambil. Nah, jadi tidak ada peluang untuk terjadi kesalahan karena kesimpulannya itu hanya untuk bukan untuk populasi, hanya untuk data sampel yang tersedia saja. Sedangkan pada statistik inferensial ini tekniknya ini untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, dengan demikian ini akan timbul terjadinya peluang kesalahan ataupun kebenaran yang akan disajikan dalam bentuk persentase. Nah, tadi kan ada analisis data statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada statistik parametris dan statistik non parametris. Apa sih statistik parametris? Statistik parametris ini di sini yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Nah, statistik parametris ini atau parametrik adalah suatu teknik atau statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Kita dapat menggunakan statistik parametrik ini jika distribusi dari populasi yang kita amati berdistribusi normal. Nah, di sini itu ada kelebihan dari statistik parametrik. Yang pertama yaitu tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Kemudian yang kedua yaitu data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Kemudian, selain ada kelebihan di statistik parametris, di sini juga memiliki kekurangan, yaitu populasinya harus memiliki varian yang sama. Nah, tentu ini sulit ya, dalam kenyataan semua variabel dari populasi tidak diketahui. Nah, yang kedua yaitu variabel yang diteliti terbatas, hanya untuk jenis data dan skala yang paling tidak adalah interval dan rasio. Kemudian yang terakhir kekurangannya itu distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada statistik non parametris. Statistik non parametris ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data nominal atau ordinal. Nah, statistik non-parametrik ini banyak digunakan pada kondisi di mana peneliti dihadapkan
pada data yang berupa ranking, misalnya data untuk menilai peringkat mana yang lebih penting di antara beberapa atribut produk. Tuh, begitupun ketika hendak menganalisis data berupa data nominal, misalnya kita hanya menggunakan skala 1 dan 2 untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ketika peneliti menggunakan skala ordinal dalam mengukur suatu variabel statistik dan parametrik ini, metode yang cocok untuk menganalisis data tersebut, namun itu sangat cocok. Namun kebanyakan peneliti menggunakan statistik parametrik ini melalui perhitungan parameter, mean, dan standar deviasi terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada keunggulan dari statistik non parametrik, yaitu yang pertama, mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Kemudian yang kedua di sini secara umum metode perhitungannya digunakan tidak menggunakan perhitungan matematik yang rumit. Nah, sedangkan yang ketiga keunggulannya, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata. Keempat, yaitu karena data umumnya bersifat kualitatif sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan. Nah, yang kelima, yaitu dapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai pembanding statistik parametrik. Kemudian tadi kan ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya yaitu pertama, pengujian dengan menggunakan metode statistik non parametrik ini sering sekali mengabaikan beberapa informasi. Jadi ada yang terabaikan. Kemudian yang kedua di sini, kemampuan uji metode statistik non parametrik tidak sekuat metode parametrik. Dan yang ketiga, hasil uji metode statistik non parametrik ini tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Kemudian yang keempat di sini, tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. Yang kelima di sini adalah skala yang digunakan bersifat lebih lemah. Kemudian asumsi pada metode statistik parametrik tidak dipenuhi. Jadi di statistik parametris dan statistik non parametris memiliki keunggulan ataupun kekurangannya masing-masing yang bisa kita pilih dan sesuaikan dengan penelitian yang akan kita teliti. Baik, tadi sudah kita bahas mengenai teknik analisa data, khususnya untuk teknik analisa data kuantitatif. Yang tadi ada dua jenis, yaitu statistik deskriptif dan yang kedua yaitu statistik inferensial. Kemudian statistik inferensial dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu statistik parametris dan statistik non parametris. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.